Didi, Ya, kita kalian mulai Ibu Nur saja dan ini Isya masih 6 menit ya. Penunggu Isya. Kelamaan nanti. Ya, kelamaan Kasihan kayak yang sudah dari tadi. ya di sana akan Baik, lebih cepat. ibu-ibu, kita akan mulai pengajian online hari ini dan saya akan coba share screen. Sebelumnya seperti biasa kita membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi tayyibin tahirin wa sabil akramin al-muhammadin wa azwajil barati ummahatil mu'minin tabi'in lahum bi sanatin summa ila ruhi al-imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah wa nafa'ana bihi wa الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى قوله عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه. Para ibu jamaah pesantren online yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram di Ahadisil Ahkam sampai ke hadis 19. An Abi Tha'labah, diriwayatkan dari Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Tha'labah Al-Khushani, salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tentunya tidak begitu populer. Qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah. Qultu, saya bertanya atau mengungkapkan sesuatu kepada Rasulullah. Kata beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Inna bi ardi qaumin ahli kitabin. Inna sesungguhnya kami suatu waktu bi ardi qaumin, di sebuah bumi satu kaum. Maksudnya ada di negeri nan jauh gitu ya. Ahli kitabin, di mana mereka itu ahlu kitab. Ini Abu Tha'labah ini termasuk anggota hijrah Habsyah pertama. Jadi tatkala Nabi di kota Mekah dan mengalami tekanan cukup berat dari kafir Quraisy, kelaparan, diboikot gitu ya. Tidak boleh belanja dan tidak boleh menjual. Recording in progress. Itu beliau mengalami kesulitan dan memang jumlah kaum muslimin masih sangat sedikit dan tidak boleh melakukan perlawanan. Maka kemudian ada izin dari Allah untuk hijrah Habsyah pertama. Habsyah itu Ethiopia. Jadi hijrah ke Ethiopia yang pertama dipimpin oleh sepupu Rasulullah Ja'far As-Sadiq atau Ja'far At-Tayyar, saudaranya Sayyidina Ali gitu ya. Nah, Abi Tha'labah itu bercerita, kunna bi ardi qaumin ahli kitabin. Dulu kami pernah di bumi kaum ahlu kitab. Ahlu kitab itu maksudnya kitab samawi ya, kitab yang dari langit, yaitu Injil dan Taurat. Berarti yang dimaksud ahlu kitab di sini adalah Yahudi dan Nasrani.
Karena nanti semua penganut agama di dunia ini pasti memiliki kitab gitu. Tapi kalau di dalam buku-buku keislaman ataupun di Al-Quran disebut ahlu kitab, maka itu yang dimaksud adalah kitab yang samawi, bukan yang non samawi. Yang non samawi seperti kitabnya Konghucu gitu ya, ataupun kitabnya Zoroaster, itu kitab non samawi. Atau mungkin nanti kitabnya orang-orang Jepang, agama Shinto gitu. Nah, itu bukan non samawi, mereka tidak disebut ahlu kitab. Jadi ahlu kitab ini lebih khusus merujuk kepada Yahudi dan Nasrani. Orang-orang yang ada di Habsyah itu kan memang beragama Nasrani, beragama Kristen. Jadi Raja Habsyah itu siapa? Heraklitus. Iya, Heraklitus. Herakl itu beragama Kristen. Dan dia sangat baik menyambut kaum muslimin yang mencari perlindungan ke kota Habsyah. Bahkan ketika ada utusan dari kafir Quraisy agar kaum muslimin yang hijrah pertama itu dipulangkan gitu ya ke kota Mekah, itu sebelum ditolak oleh Herakl ini, dipanggil utusan Nasrani-nya ini dipanggil. Kemudian dipertemukan dengan Ja'far At-Tayyar gitu ya. Jadi bertemu berdua di depan raja dan disaksikan oleh menteri-menterinya mungkin. Kemudian disuruh beradu argumen dan Ja'far At-Tayyar itu berhasil mengalahkan utusan dari kafir Quraisy. Di antaranya yang direkam dalam debat itu bahwa Herakl itu menanyakan sifat-sifat Nabi. Menanyakan sifat-sifat Nabi, bagaimana Nabi kamu itu, Nabi yang baru itu seperti apa? Diceritakan oleh Ja'far At-Tayyar bahwa Nabi ini bernama Ahmad, bahwa Nabi ini dilahirkan berbarengan dengan tahun gajah, bahwa Nabi ini suka menjaga silaturahim, tidak pernah menyakiti, sangat jujur. Pokoknya sifatnya disebutkan semua sama Ja'far At-Tayyar. Sampai kemudian Herakl yang memang pembaca Injil, beliau mengatakan tilkan namus. Itu adalah namus. Namus itu di dalam Injil adalah itu nabi terakhir gitu, seperti yang dideskripsikan, digambarkan sifat-sifatnya di dalam Injil. Nah, barangkali yang dibaca oleh Herakl ini adalah Injil yang belum didistorsi gitu ya. Injil yang masih sahih, Injil yang masih terjaga. Karena Injil-Injil yang beredar, yang 4 itu, Injil Matius dan Paulus, serta yang 4 itu intinya, karena di sana itu tidak menyebutkan Nabi Muhammad. Jadi sepertinya sifat-sifat Nabi akhir zaman itu memang sudah dibuang dari Injil yang beredar. Kecuali katanya Injil Barnabas. Injil Barnabas yang pernah ditemukan di Laut Merah gitu ya. Di Laut Merah dan sekarang dipegang oleh Kristen Maronit, Kristen Koptik, Kristen Ortodok yang memang
di komunitas Kristen itu masuk Kristen yang heretik, yang disingkirkan, Kristen yang dianggap sesat gitu ya, sesatnya Kristen gitu ya. Nah, kemudian Abi Tha'labah ini bercerita bahwa kami ada di negeri nan jauh, negerinya ahli kitab. Afana'kulu fi aniyatihim. Apakah kami boleh makan dari wadah-wadah mereka? Qalah, maka Nabi menjawab, la ta'kulu fiha. Jangan makan di dalam wadah-wadah itu. Illa alla tajidu ghairaha, kecuali engkau tidak menemukan yang lainnya. Jika tidak menemukan yang lainnya, faghsiluha, maka bersihkan, cuci terlebih dahulu, wa kulu fiha, kemudian makan di dalamnya. Nah, itu jawaban Rasul. Maka oleh ulama kata la ta'kul, jangan kau makan di dalam wadah mereka, itu maknanya adalah makruh. Jadi saya sering bilang bahwa kata la, jangan, itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis tidak ada dua kemungkinan. Ada tiga ya. Kadang di larangan itu bersifat mubah. Yang disebut mubah itu boleh milih. Dilakukan ataupun tidak dilakukan tidak berpengaruh. Itu namanya mubah. Larangan yang bersifat mubah. Ada larangan yang bersifat makruh. Yang disebut makruh, kalau ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak dapat siksa. Nah, ada larangan yang bersifat haram. Kalau dilakukan tidak mendapatkan siksa, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Nah, kata-kata la ta'kulu fiha di dalam hadis ini masuk kategori kedua, yaitu larangan yang bersifat makruh. Jadi bukan haram ya. Itu. Artinya apa? Di sini saya penting menjelaskan ini karena tidak semua yang yang ada kata lanya itu kemudian lantas dilarang secara mutlak, tidak ya. Ada yang larangan itu bersifat makruh saja seperti dalam kasus ini gitu ya. Nah, di sini kita oleh Nabi dapat anjuran agar tidak makan di wadah-wadah orang kafir. Tapi tidak makannya itu bersifat makruh atau hukumnya makruh saja, bukan haram. Sebab di hadis yang akan kita baca selanjutnya itu Nabi juga pernah duduk, Sayyidina Umar bahkan pernah minum dari wadah yang dipergunakan oleh orang non-muslim. Makanya di sini ada illah, kecuali. Itu menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak mutlak karena masih dikecualikan oleh Rasulullah. Illa alla tajidu ghairaha, kecuali kamu tidak menemukan yang lainnya. Faghsiluha. Kata-kata faghsiluha juga maka cucilah. Kata-kata cucilah itu juga tidak wajib dicucinya. Gitu ya. Tidak wajib dicuci. Cuma hati-hati saja. Kenapa hati-hati kata ulama? Karena orang Kristen, orang Yahudi itu tidak mengetahui istilah najis. Seperti yang saya singgung di awal-awal, bahwa agama Islamlah agama yang sampai ngurusi urusan jewok, gitu ya. Mohon maaf. Agama-agama yang lain di Injil ataupun di Zabur tidak ada tata krama pergi ke dalam jeding, pergi ke tempat tidur tidak ada. Nah, jadi fasiluha di anjuran untuk mencuci itu hukumnya adalah makruh. Hukumnya ada kok makruh, sunnah saja cucilah. Karena untuk berhati-hati barangkali di sana adanya najis. Wa kulu minha, kemudian wa kulu fiha, kemudian makanlah di dalam wadah tersebut. Muttafaqun alaih. Di sini menunjukkan juga bahwa agama Islam ini bukanlah agama yang inklusif, bukan agama yang eksklusif.
bukan agama yang menutup diri, bukan agama yang mau menang sendiri, bukan agama yang anti terhadap agama yang lainnya, tidak. Lakum dinukum waliyadin. Seperti itu. Sehingga Nabi membenarkan kita melakukan interaksi bergaul dengan orang-orang non-muslim hanya saja seperti itu kira-kira. Jadi harus ada istilahnya kehati-hatian. Kalau memang disaksikan itu najis, maka jangan langsung dipakai tapi dicuci lah. Adapun kemudian kita tidak menyaksikan, bersih-bersih saja dan kita tidak menyaksikan, maka boleh saja langsung makan di dalam wadah-wadah mereka. Kemudian kita lanjutkan hadis selanjutnya. Wa an Imran ibni Husain radhiyallahu taala anhu. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afiyah. Jadi ulama kalangan muhaddisin, ahli hadis itu mengatakan kalau disebutkan nama Imran bin Al-Husain, maka ada tradisi di kalangan ulama itu meminta afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afwah wal afiyah wal mu'afiyah daimah. Kenapa? Karena Imran bin Husain ini salah satu sahabat Nabi gitu ya, yang dia itu setiap pagi selalu disapa oleh para malaikat. Jadi setiap pagi para malaikat itu membaca salam atas Imran bin Husain. Assalamualaikum wahai Imran bin Husain, kira-kira begitu. Nah itu ternyata apa rahasianya kata Nabi? Karena Imran bin Husain itu memiliki penyakit yang cukup kronis, tapi dia bersabar dan menerima atas cobaan yang ditimpakan Allah kepadanya. Penyakitnya itu adalah penyakit bawasir, penyakit apa ya? Bawasir itu penyakit yaitu keluar darah dari, mohon maaf, dari jalan belakangnya. Dan itu darahnya banyak, itu Imran bin Husain, tapi beliau bersabar. Sehingga kata Nabi, Imran bin Husain itu salah seorang sahabat yang setiap pagi mendapatkan atau mendengar suara malaikat. Itu berarti luar biasa orang ini. Gitu. Sehingga kata ulama kita disuruh berlindung dari atau disuruh meminta afiah, disuruh meminta kesehatan kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka wal afiyah, seperti itu. Apa kata Imran bin Husain? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu dan beberapa sahabatnya tawaddau itu berwudu min mazadatin ra'atin musyrikatin, min mazadatin dari wadah minuman. Mazada itu wadah minuman yang terbuat dari kulit kulit binatang. Jadi di masa lampau itu kulit binatang sangat fungsional, fungsinya sangat banyak. Di antaranya untuk meminum, untuk petualang yang ingin bawa minuman. Nah, itu biasanya bawa mazadah. Mazadah itu ya bisa di googling nanti ya gambarnya. Semacam tadi, semacam wadah terbuat dari kulit dan dia bisa menyimpan air di dalamnya. Itu biasanya bagi orang-orang Arab tempo dulu, orang Arab Baduy, itu cara bawa airnya ke sana. Jadi apa namanya, kulit tersebut yang sudah dijahit dan rapi, sekiranya tidak netes, tidak bocor, itu kemudian dijadikan tempat menyimpan air dan itu disebut mazadah. Nah, di sini dalam hadis Imran bin Husain ini bahwa Nabi itu berwudu dari mazadahnya
perempuan yang musyrikah. Ini penting menurut saya. Jadi di sini ada kata-kata musyrikah, di atas ada kata-kata ahlu kitab. Beda antara ahlu kitab dengan musyrikah. Musyrikah itu benar-benar orang yang menyekutukan Allah. Dia menyembah patung, berhala, kaum pagan, itu adalah musyrikah. Di sini malah lebih jelas lagi ya, bahwa Nabi SAW itu berwudu dari mazadahnya seorang perempuan yang musyrikah. Kalau yang tadi kan masih dicuci apa segala macam, ini malah langsung gitu ya. Maka kemudian disinkronkan dua hadis ini oleh para ulama bahwa larangan untuk tidak minum itu makruh saja, bukan haram. Apalagi ada riwayat dari para sahabat seperti Sayyidina Umar yang pernah saya baca. Itu Sayyidina Umar juga minum dari wadah temannya yang Nasrani. Ini semakin menjelaskan bahwa interaksi antara Islam, antara Nasrani, antara ahli kitab, antara kaum musyrik itu dalam kaitannya interaksi sosial itu dibenarkan. Dan kita tidak mungkin bisa lepas dari itu. Ya. Dari itu. Karena keseharian kita pasti berinteraksi dengan orang-orang non-muslim gitu ya. Yang di Madura misalkan, ya toko-toko Cina banyak sekali. Baik itu toko perhiasan ataupun toko toko yang lain ya, toko kebutuhan sehari-hari. Nah, ini menunjukkan bahwa para sahabat itu mempraktekkan lakum dinukum waliyadin. Sementara kehidupan sehari-hari kita tetap toleransi. Gitu. Tidak boleh fanatik karena agama ini adalah agama yang terbuka, di mana akhlak dan etika pemeluknya lah yang nanti akan bisa membuat agama lain itu menjadi tertarik pada agama ini. Ini dikatakan Imran bin Husain al-Huzai Abu Najid aslama an Khaybar. Dia masuk Islam di tahun Khaybar. Tahun Khaybar itu tahun perang Khaybar, tahun ke-7. Wa kana min ulama'i sahabah. Dia termasuk ulamanya sahabat. I'tazalal fitnah, yang menghindari fitnah. Wa tala umruhu wa kanatil malaikah tusallim alaiha. Ini yang saya sebutkan tadi, bahwa malaikat itu nguluk salam, menyampaikan salam atas Imran bin Husain. Baik, kita lanjutkan ke hadis yang ke-21. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala. Sayyidina Anas ini adalah khadimun Nabi, pembantu Nabi, di mana sejak umur 10 tahun, sejak anak-anak ya, oleh ibundanya sudah diantarkan ke Nabi. Wahai Rasulullah, inilah terima anak saya agar membantumu di rumah. Tapi Nabi, namanya Nabi ya, orang yang sangat lembut hatinya. Itu kata Sayyidina Anas, saya 10 tahun berkhidmah. Berarti dari umur 10 sampai 10 tahun, sampai umur 20, sampai Nabi wafat, itu kata Anas, saya menjadi pembantu di rumah Nabi. Dan saya tidak pernah menemukan Nabi itu bilang lima wa kaifah. Bagaimana? Kenapa? Artinya Nabi tidak pernah marah kepada anak muda ini, kepada anak remaja ini. Gitu. Nabi itu marahnya kalau urusan agama. Bahkan seringnya ya Nabi itu melakukan pekerjaan rumahnya sendiri. Gitu. Seperti dalam riwayat Sayyidina Aisyah. Gitu. Jadi apa yang masih bisa dilakukan sendiri itu Nabi tidak akan minta pembantu untuk melakukannya.
kecuali kalau Nabi sudah sangat sibuk. Nah, dalam riwayat Anas, Anas ini juga berkat khidmahnya, berkat pelayanannya kepada Rasulullah, beliau pernah didoakan. Doanya itu Allahumma barik lahu fi awladihi wa fi rizkihi wa fi umrihi. Jadi Nabi mendoakan Anas itu dengan 3 doa. Berkah umur, berkah anak, dan berkah rezeki. Jadi rezekinya berkah, anaknya berkah, juga tadi umurnya berkah. Rezekinya berkah bagaimana? Kata Anas, saya itu punya satu kebun, kata Sayyidina Anas, di mana kebun itu punya orang biasanya panen setahun sekali, punya saya itu setahun 2 kali. Itu bentuk keberkahan dari doa Nabi. Dan sampai kaya, kaya raya. Gitu ya. Kemudian anaknya, mungkin dengan cucu-cucunya ini ya, tapi dalam riwayat itu anak dan cucunya Anas itu sampai 100 orang. Beliau mati itu, beliau wafat itu meninggalkan sekitar 100 anak dan cucu. Sama menantu, dan nggak tahu saya istrinya berapa. Kemudian Wafi umrihi itu umurnya itu memang sampai sangat tua itu Anas itu 100 lebih umurnya Anas. Nah, kata Anas, anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa wadah milik Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkasarah itu terpecah atau pecah atau apa ya? Iya, pecah sedikit di samping. Fattakhadha, maka Nabi menjadikan makan sya'bi di tempat yang bolong itu silsilatan min fiddah. Silsilatan min fiddah. Satu mata rantai dari perak. Dari perak. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, seperti di pembahasan sebelumnya bahwa bagi umat Nabi Muhammad SAW diharamkan ya menjadikan emas dan perak sebagai wadah makan atau cangkir untuk minum, gelas untuk minum. Nah, di riwayat Anas bin Malik ini disebutkan bahwa salah satu wadah milik Nabi itu pecah. Kemudian untuk nambalnya itu Nabi memakai fiddah, memakai perak. Nah, maka ini pengecualian dari hadis sebelumnya yang sudah kita baca bahwa dibenarkan gitu ya menjadikan perak sebagai tambalan, bukan wadah utama, tapi dia nambal yang sudah bocor. Itu benar, dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Babu izalatin najasah. Bab menjelaskan tentang cara menghilangkan najis. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala. Beliau berkata, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali Rasulullah ditanya anil khamrih, tentang khamr, tentang minuman yang memabukkan, tuttakhadhu khalla, yang kemudian dijadikan cuka. Faqalah, maka Nabi mengatakan la, artinya tetap najis gitu ya. Itu hadis yang pertama. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa khamr yang kemudian dibuat sedemikian rupa diakali gitu ya, karena faktor eksternal, karena faktor di luar dirinya hingga berubah menjadi cuka,
itu tetap najis katanya. Maka dari hadis ini ada perbedaan pendapat antara ulama. Di mazhab kita, mazhab Syafi'i itu mengatakan jika perubahannya dari khamr ke cuka itu terjadi tanpa campur tangan, maka itu suci. Tapi kalau ada campur tangan, ada rekayasa, diberi obat atau diberi formula yang bisa merubahnya menjadi cuka, maka tidak suci. Tapi menurut pendapat yang lain seperti di Abu Hanifah ataupun Imam Malik itu mengatakan sebaliknya. Yang penting berubah menjadi cuka, entah itu karena campur tangan, entah itu berubah sendiri, maka itu tetap suci. Itu pendapat perbedaan pendapat terkait hadis ini. Kenapa bisa berbeda? Karena di sini memakai tutakhuduh yang dibuat, yang dibuat menjadi cuka. Dan Nabi menjawablah, bukan dia berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Itu permasalahannya di situ ya. Jadi memang ada beberapa najis itu bisa berubah menjadi suci dengan dirinya sendiri seperti khamr, minuman keras yang kemudian berubah menjadi cuka. Ini tentunya kata-kata khamr perlu dipahami sebagai minuman tradisional yang memabukkan. Bukan minuman yang hasil pabrik gitu ya. Kalau di pabrik itu saya tidak tahu apakah itu masih memakai teknik-teknik tradisional di mana itu dilakukan dari pemerasan anggur sedemikian rupa ataukah itu sudah dicampuri dengan bahan kimia dan segala macamnya. Dan apakah yang semacam itu kemudian mungkin berubah menjadi cuka? Sepertinya tidak. Jadi kata-kata khomer yang ada di dalam hadis maupun Al-Quran itu adalah khomer yang memang ada kemungkinan berubah menjadi cuka. Atau cuka yang kemudian didiamkan sedemikian beberapa waktu akan berubah menjadi khomer. Seperti itu. Akhrajahu Muslimun wa qala hasanun sahih. Wa qala hasanun sahih. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang terakhir kita membaca satu hadis lagi. Wa anhu dan juga riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala. Beliau berkata, "Lamma kana yaumu Khaybar." Ketika di hari perang Khaybar. Perang Khaybar ini memerangi Yahudi ya. Yahudi Khaybar, Yahudi Bani Nadir. Karena Yahudi itu kan di Madinah ada 3. Jadi Madinah itu kota yang kosmopolitan gitu ya. Lebih lengkap daripada Mekah itu ya. Mekah di masa Nabi itu enggak sekosmopolit Madinah. Madinah itu ada Kristen, ada Yahudi di masa itu. Kalau di Mekah kan hanya Kristen saja. Tidak ada Yahudi. Nah, di Madinah itu ada 3 kabilah, ada 3 klan Yahudi. Ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani apa satu? Bani Nadir dan Bani Qainuqa, Bani Nadir. Bani lupa saya. Yang ketiga itu ada 3 klan di kota Madinah. Dan ketiga-tiganya ini memang dalam sejarah, mohon maaf ya, Yahudi itu dalam sejarahnya melakukan kesalahan dan kriminalitas tingkat apa namanya, yang prosentasenya atau
levelnya ada kejahatan yang lumayan keras dan ada yang soft gitu ya. Ada level pedas mungkin, ada level sedang dan ada level super pedas gitu ya. Itu kejahatan dari 3 kabilah Yahudi yang sudah menetap ratusan tahun di kota Madinah. Bani Qainuqa misalkan itu diperangi oleh Nabi karena melakukan kejahatan di mana ada seorang muslimah dipermalukan di tengah pasar. Bani Quraidah, terima kasih Bu Nida. Jadi Bani Qainuqa, Bani Quraidah dan Bani Nadir gitu ya. Nah, kemudian ya Bani Qainuqa tadi kejahatannya. Jadi dia kejahatan, bukan kejahatan perang, tapi kejahatan kriminal nasional lah, ya gitu. Ada seorang perempuan terhormat muslimah yang kemudian ditelanjangi dan dipermalukan di tengah pasar. Itu Nabi tersinggung, kemudian Bani Qainuqa ini diputuskan untuk ijla, untuk diusir seluruhnya dari kota Madinah. Nah, ada Bani Nadir. Bani Nadir ini ya melakukan pengkhianatan. Kan ketika Nabi nyampe di Madinah itu sudah ada perjanjian. Sudah ada perjanjian integritas gitu ya. MOU gitu. Fakta perdamaian gitu ya. Bahwa masing-masing Yahudi, Nasrani di kota Mekah, Madinah itu aman semuanya. Dan kita harus bersama-sama melindungi negeri ini, negeri Madinah ini dari serangan musuh dari luar. Kira-kira begitu isi piagamnya, piagam Madinah itu terkenalnya ya. Nah, Bani Nadir itu melakukan kejahatan juga, melakukan suplai senjata dan segala macamnya. Tapi yang paling berbahaya itu adalah Bani Quraidah. Dia memata-matai di perang Khandaq itu. Ketika Madinah diserang itu melakukan pengkhianatan dan menusuk dari dalam. Gitu. Sebelumnya sudah ada perjanjian, kemudian berkhianat dan menusuk dari dalam. Maka pasca perang Khandaq, Nabi berinisiatif menyerang Khaybar. Khaybar itu adalah benteng pertahanannya Bani Quraidah. Khaybar, benteng pertahanannya. Di mana katanya Khaybar itu saking tebalnya, saking sulitnya ditembus, ketika tentara Romawi, tentara Bizantium menyerang Khaybar, itu gak kalah Khaybar. Dengan taktik yang jenius, orang-orang Yahudi yang ada di dalam Khaybar, di dalam benteng itu, dikepung berbulan-bulan, itu tidak kekurangan amunisi dan tidak kekurangan suplai makanan. Karena memang sudah siap, ready. Nah, dia baru tembus di zaman Nabi. Khaybar itu takluk dan jatuh bisa ditaklukkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Itu pun setelah panglimanya ganti sampai 3 kali. Pertama Sayyidina Abu Bakar diutus untuk nyerang, gak sanggup. Kemudian Sayyidina Umar juga gak bisa menerobos pertahanan Khaybar. Sampai kemudian Sayyidina Ali. Itu adalah peperangan Sayyidina Ali yang paling di antara yang paling fenomenal gitu ya, dan cukup mengangkat popularitas Sayyidina Ali. Nah, kata hadis ini lamma kana yaum Khaybar. Ketika kami berada di hari Khaybar, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah Abu Talhah fanada, agar Abu Talhah ini memberitahu kepada umat
Karena dulu nada itu kan maknanya mengundang. Nada yunadi. Beritahu. Dulu kan tidak ada speaker. Jadi butuh orang yang suaranya lantang. Dia mengatakan Allah wa rasulahu. Kata Abu Talhah. Allah sungguhnya Allah wa rasulahu dan utusan Allah yanhakum mencegah kalian an luhumil humuril ahliyah dari daging keledai yang jinak. Jadi keledai rumahan, keledai yang memang dijinakkan, keledai yang memang dipakai untuk angkutan gitu ya. Itu dikatakan dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Fa inna haritsun, sesungguhnya daging keledai jinak itu rijsun, najis. Muttafaqun alaih. Nah, ini kenajisan daging keledai jinak, itu bukan keledai yang liar. Kalau yang liar malah boleh. Itu kata Nabi, kata para ulama, mengalami berkali-kali perubahan hukum. Dan itu sah di dalam hadis maupun di dalam ayat. Itu disebut dengan nasah mansuh. Nasih mansuh itu menghapus dan dihapus gitu ya. Nah, humur ahliyah atau keledai yang jinak itu termasuk yang mengalami perubahan hukum berkali-kali. Dibolehkan, diharamkan, kemudian dibolehkan, diharamkan lagi. Itu namanya nasih mansuh di dalam Islam, ada seperti itu. Seperti nikah mut'ah misalnya. Nikah mut'ah itu nikah kontrak. Itu dulu pernah dibolehkan, kemudian dilarang, dibolehkan, kemudian dilarang. Seperti itu. Seperti khomer. Khomer juga mengalaminya. Diperbolehkan, kemudian dilarang ketika sholat saja. Kemudian diperbolehkan lagi, sampai kemudian dilarang ila yaumil qiyamah. Nah, itu luhumul khamar atau daging onta, daging keledai itu termasuk yang diharamkan setelah mengalami beberapa hukum perubahan berkali-kali. Nah, jadi kita simpulkan poin penting dari majelis kita yang di pertemuan keempat dari ngaji Ibanatul Ahkam ini. Pertama, makruh memakai wadah milik ahlu kitab, Yahudi maupun Nasrani. Makruh ya, tidak haram. Anjuran mencuci terlebih dahulu karena mereka tidak mengenal tentang najis. Jadi untuk hati-hati. Nabi pernah wudhu dari mazadah, wadah minum terbuat dari kulit binatang, milik seorang wanita musyrik. Musyrik itu kaum pagan dan tidak memiliki kitab suci. Tidak disebut dengan ahlu kitab. Dalam bahasa kita ada agama samawi, ada agama non-samawi. Nah, musyrik itu kira-kira non-samawi. Kemudian Sayyidina Umar itu dalam riwayat pernah minta minum dari kawannya yang Nasrani. Lantas poin ke selanjutnya, khamr, minuman keras yang berubah menjadi cuka, maka hukumnya juga berubah menjadi suci. Asal berubah sendiri bukan karena sebab eksternal. Kalau dicampur apa gitu. Tapi ada yang mengatakan asal berubah meski karena faktor eksternal tetap suci. Yang terakhir, larangan mengkonsumsi keledai yang tidak liar atau jinak itu berulang-ulang di dalam hadis maupun ayatnya. Jadi pelarangannya itu berlangsung secara berubah-ubah dan itu tidak bisa dipahami. Oh, berarti tidak konsisten Islam, bukan tidak konsisten. Itu ada hikmah. Hikmahnya katanya jika dari berat ke ringan itu agar pintar-pintar bersyukur.
jika dari berat ke ringan agar kita bersyukur. Seperti sholat dulunya diwajibkan 50 gitu ya. Kemudian ditawar oleh Nabi sampai jadi 5, itu agar disyukuri. Kemudian jika dari ringan ke berat seperti Homer, gitu. Homer kan dulu boleh bebas. Gitu. Dan itu masuk minuman favorit penduduk Madinah. Gitu. Terbukti ketika turun ayat yang mengharamkan itu kan langsung kota Madinah itu seperti banjir. Karena seluruh minuman yang ada di dalam rumah-rumah penduduk itu dituangkan dan dibuang ke halaman rumahnya. Demikian pengajian kita kali ini. Selanjutnya jika ada yang perlu kita obrolkan, kita diskusikan, silahkan Ibu-Ibu. Monggo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya Ibu. Mau bertanya, mohon maaf mungkin apakah sudah dibahas di yang sebelumnya atau belum, tapi untuk sementara saya tanya dulu ya Ustadz. Ya. Karena saya nggak hadirnya lumayan 3 kali kan. Itu kalau seandainya wadah saja, wadah bekas ahlul kitab saja makruh, bagaimana dengan daging gitu Ustadz? Apakah ini sudah dibahas atau belum gitu kan, katanya kan masih ada fatwa, masih ada orang-orang muslim, apalagi kami di Jepang ini ada beberapa orang Arab terutama Ustadz. Mereka masih makan daging Amerika itu Ustadz, yang bukan Amerika yang ada halalnya, memang daging Amerika saja, dan Australia yang tidak ada halalnya sama sekali, itu karena asumsi bahwa itu ada daging ahli kitab gitu. Sementara apakah di dewasa ini gitu masih ada ahli kitab yang beneran ahli kitab gitu, dengan keadaan bahwa Injil dan Tauratnya sudah dirubah. Itu yang pertama Ustadz. Mohon maaf apabila sudah pernah dibahas. Terus yang kedua, saya pernah terjadi, jadi ada seorang ibu-ibu orang Indonesia yang suaminya orang Jepang. Sudah mualaf sebelum menikah. Tapi beliau itu masih mendapatkan kayak hadiah awal tahun berupa ini Ustadz, alkohol. Betulan minum untuk yang alkohol yang betul untuk diminum gitu ya Ustadz, Homer. Nah, pertanyaannya, kalau kita dapat Homer yang jelas-jelas Homer seluruhnya haram kan, itu apakah bisa dikasihin lagi ke orang Jepang lain yang non Muslim, itu ke tetangga yang tetangga kita yang non Muslim, atau kita kucurin aja gitu ke wastafel gitu, dibuang gitu itu jadi pertanyaan ketiga saya, kalau misalnya seandainya yang tadi kan Homer yang betul-betul Homer 100% haram gitu ya, itu masih boleh dikasih ke non Muslim atau tidak? Yang ketiga ini, seandainya nih Ustadz kita mendapatkan makanan yang berupa kue atau enggak permen atau enggak biskuit yang katakanlah haramnya itu cuma di bagian ininya doang, gelatinnya doang gitu Ustadz. Kalau enggak apa pengemulsi gitu, emulsifier-nya doang. Nah, itu tuh boleh juga kan dikasih ke ibu mertua kita yang orang Jepang gitu Ustadz, atau ya yang non muslim lagi gitu ya. Itu kan katakanlah tidak seluruh isinya, substance-nya 100% haram gitu. Begitu Ustaz. Kan kalau kita jelas kita nggak akan makan gitu. Cuma apakah boleh dikasih ke teman kita yang non-muslim lagi? Baik tuh, ini pertanyaan yang sangat luas dari Bu Dinda. Sangat-sangat luas dan butuh penjelasan panjang juga, tapi saya berusaha menjawab satu atau dua lah. Nanti di pertemuan selanjutnya gitu ya, atau mungkin nanti Ustaz Mulisin kalau bisa bergabung. Begini, pertama tentang kriteria dan definisi ahlul kitab. Siapa yang masuk ahlul kitab? Itu apakah penganut Nasrani dan Yahudi yang dengan kitabnya yang sudah dipalsukan atau didistorsi itu masih masuk ahlul kitab? Nah, yang pertama yang perlu digarisbawahi bahwa ahlul kitab sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran
itu tidak mungkin tidak ada. Pertama, jadi harus ada karena secara nama, secara kosakata disebutkan di dalam Al-Quran, berarti pasti ada. Ya. Pertama itu. Jadi pembahasan ahlul kitab baik di Al-Quran maupun di Al-Hadis itu tidak cuma-cuma jadinya. Dan kriteria ahlul kitab itu akan terus ada. Oleh karena itu kemudian cabangnya dari situ, dari pembahasan ini kemudian memang memunculkan perdebatan sengit di kalangan ulama gitu ya. Terus kalau memang ada apakah yang membaca Injil dan Taurat hari ini masih masuk kategori ahlul kitab. Nah, ini memang perdebatan. Menurut beberapa ulama, terutama ulama kita dari kalangan Syafi'i gitu ya. Mazhab Syafi'i itu mengatakan tidak. Sudah tidak. Ketika Injilnya muharram, ketika Injilnya terdistorsi, sudah mengalami perubahan dan pemalsuan, maka itu bukan ahlul kitab, itu di kita. Tapi ada Imam Malik. Kalau kata Imam Malik, tetap ahlul kitab. Meskipun kitabnya sudah mengalami tahrif, mengalami distorsi. Sehingga bermuamalah dengan ahlul kitab sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Berarti boleh memakan makanan mereka seperti itu. Itu jika kita mengambil pendapat Imam Malik yang mengatakan yang mengalami tahrif pun, yang mengalami distorsi pun, itu tetap masuk kategori ahlul kitab. Sehingga dibenarkan kita makan sembelihannya dan lain-lain. Ya. Kemudian berkaitan dengan apa ya tadi? Ya, ada beberapa orang yang tidak hati-hati gitu ya. Dia makan apa saja gitu ya. Tanpa label haram, tanpa label halal gitu ya. Sementara sudah disediakan di negara-negara maju restoran-restoran ataupun tempat makan yang menyediakan stand makanan halal seperti itu. Nah, ini memang perlu kewaraan mungkin ya, perlu kehati-hatian bahwa jika kita ingin masuk kepada umat yang berhati-hati, maka sebaiknya tetap konsisten dan berusaha sebisa mungkin mengkonsumsi yang ada label halalnya seperti itu. Tidak serta-merta main seruduk kanan kiri gitu ya. Yang penting kita tidak tahu, nggak bisa seperti itu. Karena dunia semakin mempermudah kita, kecanggihan teknologi juga semakin mempermudah kita untuk mengakses barang-barang halal gitu ya. Kecuali kalau memang darurat, dan daruratnya itu seperti apa, saya juga mungkin sulit menggambarkan untuk di dunia yang serba cepat ini gitu. Tapi mungkin saja berada dalam situasi darurat. Barangkali di kota itu sudah tidak ada lagi restoran halal dan itu masuk darurat. Kalau memang darurat, maka menurut Imam Syafi'i itu boleh makan lisaddir rumuk, yang disebut lisaddir rumuk itu agar tidak mati. Itu Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Malik, enggak harus seperti itu. Boleh makan dan bahkan boleh dibawa pulang, boleh dibuat bekal. Jadi kalau ada orang di perjalanan kelaparan, kemudian yang ditemukan adalah yang tidak halal seperti bangkai, kalau mengikuti Imam Malik, maka dia boleh masih membawa itu untuk melanjutkan perjalanannya. Nah,
Cuma dengan dunia kalau di Indonesia misalkan tinggal pakai Shopee Food gitu ya, atau GoFood atau apalah yang food itu. Artinya kita tinggal klik gitu ya di zaman sekarang untuk membeli yang halal, maka saya sulit membayangkan ada di kondisi terdesak dan darurat. Saya sulit itu membayangkan. Dan kalaupun ada yang memperbolehkan, itu terlalu liberal menurut saya. Terlalu lepas gitu ya dari norma-norma agama. Jadi kalau ikut pendapat yang yang penting kan kamu ada di negara non-muslim yang memang seluruh restorannya seperti itu, maka kamu nerima aja, gak usah usaha. Nah itu eh, apa ya, pendapat-pendapat yang seakan-akan mewakili apa ya, keterbukaan Islam, tapi sebenarnya itu melepaskan diri dari norma-norma Islam itu sendiri. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian yang untuk pertanyaan kedua saya sampai lupa ini. Apa Ibu? Bu Nida tadi. Mame. Ini Ustaz, kalau Kaki kita panen no mame. pemakanan Ay, arigato. minuman yang 100% haram, itu Ustaz, itu apakah boleh dikasihkan kepada tetangga kita yang non muslim atau siapapun yang bukan muslim? Nah, itu menyambung ke pertanyaan ketiga, kalau seandainya makanan atau minum itu sedikit haram gitu. Maksudnya tidak 100% gitu. Apakah ya cuma kayak gelatinnya doang gitu. Ustaz, apakah tetap bisa dikasih ke teman kita yang non muslim gitu? Ya, betul. Jadi ini juga yang memunculkan apa yang disebut berharga, mutamawil di dalam fikih itu ada istilah mutamawil. Apa yang disebut berharga itu? Apakah sesuatu yang sah menjadi komoditas di pasar, ataukah berharga itu sesuatu yang harus terhormat di dalam agama kita gitu ya. Nah, menurut sekali lagi ini mazhab Syafi'i memang agak ketat ya. Berharga itu versi kita, versi Syafi'i, itu harus yang terhormat di dalam menurut agama, menurut syariat, harus yang terhormat menurut syariat. Sehingga barang-barang seperti khomer ataupun hal-hal yang tidak dibenarkan di syariat itu dianggap tidak berharga, wairu mutamawil. Itu di mazhab kita. Kalau di mazhab Abu Hanifah itu mengatakan mutamawil atau berharga itu sesuai dengan pelaku, subjeknya. Kalau subjeknya itu kafir, maka khomer itu kan suatu barang yang berharga. Nah, pertama itu kita harus mengetahui konsep berharga dan tidak. Karena dari sana nanti menentukan hukum selanjutnya. Hukum selanjutnya adalah jika kita katakan berharga, maka tidak dibenarkan di dalam agama membuang barang tersebut. Jika kita katakan tidak berharga, maka dibenarkan oleh agama membuang barang tersebut. Berarti ketika kita ikut pendapatnya Syafi'i, diperbolehkan membuang, ya, diperbolehkan membuang barang tersebut karena ghairu muhtaram inda syar'i, karena dianggap tidak terhormat menurut syariat. Tapi kalau kita mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa berharga itu menurut
fa'ilnya, menurut subjeknya, menurut pelakunya, maka tidak dibenarkan membuang barang tersebut. Berarti ikut pendapat mazhab yang kedua, yaitu mazhab Abu Hanifah, tidak boleh membuangnya. Terus kemana kita bisa kasihkan hadiah? Sebagai hadiah kepada tetangga, atau kita jual, kemudian penjualannya dibuat untuk kepentingan umum, untuk fasilitas umum. Kira-kira seperti itu, Ibu. Jadi dalam momen-momen tertentu silahkan memilih salah satu, mungkin begitu ya. Kalau berkaitan dengan kita menjaga relasi gitu ya dengan mitra, dengan orang-orang dekat kita. Mungkin kalau dibuang dia tersinggung, umpamanya ini, maka boleh-boleh saja kita berikan ke orang yang memang berharga menurut dia. Kira-kira begitu. Kalau yang ketiga apa ya? Saya lupa ini sudah. Oh iya, sama Ustaz pertanyaan, tapi cuma ini doang, kayak misalnya makanan Oh, yang yang sedikit itu ya? yang sedikit saja, berarti kan boleh dikasih, tadi sama aja berarti jawabannya Ustaz ya. Iya, sama. Kayak gitu. Ustaz. Ya mungkin mau ini sharing aja. Kalau yang pertama, kalau yang pertanyaan pertama itu kan karena kita berarti sebagai orang Indonesia, dan alhamdulillah di Jepang sudah berterbaran sekali banyak daging yang halal, dan kalaupun tidak ada yang halal masih bisa makan ikan, berarti eh, jawabannya adalah sangat tidak boleh gitu ya Ustadz ya, untuk masih makan makanan sembelihan dari ahlul kitab gitu ya Ustadz, yang tidak ada label halalnya gitu kan, karena kan alhamdulillah aksesnya sudah sangat banyak sekali gitu. Tapi Nah, mungkin saya tuh pernah ketemu Ustadz ini, satu kasus yang menurut saya sudah bisa masuk kategori emergensi gitu Ustadz. Jadi ada seorang orang laki-laki, menarik. orang Ghana, orang Muslim yang dipenjara karena beliau itu hampir mau dideportasi gitu Ustadz. Nah mungkin pada saat itu bisa dikatakan emergensi ya Ustadz, karena keadaannya beliau di penjara. Jadi visanya udah habis, terus udah ilegal. Jadi sebelum dideportasi dia di penjara dulu. Nah waktu itu beliau itu minta sajadah kalau tidak salah ke suami saya gitu. Jadi suami saya kirimkan sajadah, tapi ternyata beliau mengeluhkan makanannya gak bisa dimakan gitu. Tapi ya mau shogunai apa ya, mau gimana lagi gitu, akhirnya karena itu makanan penjara kan tidak bisa request kan. Jadi mungkin itu bisa Betul, betul. dikategorikan sebagai emergensi gitu ya Ustadz ya, karena kan sudah antara mati dan hidup gitu ya Ustadz ya. Iya, iya. Oh, ini menarik. Data baru ini. Dan contoh baru. Ilmu baru ini dari Ibu Nida. Jadi, iya, saya jadi dapat satu gambaran bagaimana di dunia modern itu bisa terjadi yang namanya darurat atau emergensi. Terima kasih, Ibu. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Hanik Utami ya. Bagaimana dengan pendapat yang menyatakan bahwa hukum Allah itu sebenarnya berlaku untuk semua umat manusia, baik muslim maupun non-muslim? Ya, betul. Hukum Allah itu berlaku untuk semua umat manusia yang muslim maupun yang non-muslim. Dalam artian, nanti di akhirat yang non-muslim pun itu akan ditanya tentang sholat, akan ditanya tentang zakat, akan ditanya tentang puasa, seperti itu. Jadi non-muslim itu nanti siksanya double. Double. Karena pertama dia kafirnya, kedua karena dia tidak melakukan perintah-perintah Tuhan, perintah-perintah Allah. Ini menurut satu pendapat ya, karena di dalam Al-Quran itu ada ayat berbunyi masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin.
apa yang memasukkanmu ke neraka Sakor? Nah, neraka Sakor itu nerakanya orang kafir. Apa yang memasukkanmu ke neraka Sakor? Kemudian dijawab, qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami tidak sholat. Nah, berarti khitab atau perintah sholat itu kata ulama berlaku juga untuk orang kafir. Jadi kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Seperti itu. Itu yang dimaksud. Adapun hukum-hukum di dunia, ya apabila negaranya memang negara yang mempraktekkan hukum Islam, hukum positif Islam, maka akan dilaksanakan. Tapi yang di negara Muslim kan nggak mungkin. Tapi mereka tetap mendapat khitab, mendapat perintah dan larangan sebagaimana orang Islam. Makanya orang non-Muslim itu kan tetap disebut sebagai umat Nabi. Tapi ummatud dakwah namanya. Kan umat dibagi dua itu. Ada ummatud dakwah, ada ummatul ijabah. Ummatud dakwah itu bahwa dalam hal dakwah, ajakan menuju Islam itu semuanya kena. Orang kafir itu ummatud dakwah. Nah, ada ummatul ijabah, umat yang menjawab Nabi, yaitu umat yang Islam ini. Di sana letaknya. Jadi di akhirat kelak mereka itu akan terkena khitab, bukan apa, akan menerima konsekuensi berlakunya hukum Allah. Afwan Ustaz. Itu tadi, Bu. Enggak, Jadi Bu Hani. ya, jadi misalkan dalam konteks makanan haram Ustaz. Maksud saya kalau itu diharamkan untuk kita, itu kan berarti ada mudarat yang di makanan itu ya. Jadi apakah boleh? Ya. Karena memang jujur tantangannya memang seperti di tempat kerja itu kan ketika hari Natal begitu itu kita akan dapat bingkisan cake yang cantik-cantik gitu Ustaz. Harganya mahal lagi. Nah, pas Iya. saya bingung itu saya berusaha mencari referensi dan saya menemukan itu Ustaz. Pendapat bahwa sebenarnya kan hukum Allah itu berlaku untuk semua umat begitu. Jadi kalau itu haram buat kita, jadi sebaiknya jangan diberikan ke orang, ya dibuang gitu. Itu bagaimana Ya. Ustaz? Makanya tadi saya sampaikan dua jawaban ya, dua jawaban bahwa di mazhab Syafi'i itu dikatakan yang haram menurut syariat berarti tidak terhormat dan tidak dianggap sebagai suatu yang berharga. Kemudian di mazhab yang lain ini kan sifatnya opsional, boleh memilih gitu ya. Di mazhab yang lain di Abu Hanifah mengatakan bahwa berharga dan tidak itu kembali kepada pelakunya, kembali kepada subjeknya, komunitasnya, mungkin begitu. Sehingga ketika kita mengambil pendapat yang Abu Hanifah ini, maka membuang sesuatu yang berharga menurut pelakunya, menurut teman yang ngasih itu berarti ya, itu tidak dibenarkan karena itu dianggap sesuatu yang berharga. Jadi saya mulai tadi dari sana dan menyampaikan dua pilihan gitu ya. Dua pilihan. Silahkan dipilih mana yang lebih cocok dalam kondisi tertentu. Mungkin dalam kondisi tertentu yang sekiranya tidak menyinggung si pemberi hadiah, ya kita buang secara diam-diam, nggak masalah, berarti ikut pendapatnya Imam Syafi'i gitu. Dan mazhab yang sependapat dengan ini. Tapi kalau mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah,
boleh juga ketika mungkin dalam event atau dalam kondisi, dalam situasi tertentu juga. Seperti itu. Jadi mempraktekkan mazhab Abu Hanifah itu tidak berarti kemudian kita sedang melanggar perintah Tuhan. Sama-sama. Gue yang lain. Jika sudah tidak ada, Fatimah, Mutia. Ustaz mau Ini tanya kalau alat yang tadi wadah itu, kalau kayak case-nya ini biasanya di sekolah anak itu kan ada misalnya di apa ya, ya bersatu gitu Ustaz alat-alat apa kayak mangkoknya gitu ya, sama misalnya mungkin alat masaknya. Kalau misalnya ahlu kitab itu kan makruh, kalau yang kayak di Jepang itu gimana Ustaz? Mereka kan bukan ahlu kitab juga, nggak boleh ya Ustaz? Ya, tadi kan ada dua kategori, Bu. Ada ahlul kitab, ada musyrik kan. Masih ingat nggak? Oh, yang musyrik itu Iya, apa yang musyrik. Nabi Jadi, berwudu itu. Jadi Nabi berwudu dari mazadahnya seorang perempuan musyrikah gitu ya. Berarti yang di Jepang itu ya masuk musyrik, masuk agama non ahlul kitab gitu ya. Ya sama anunya apa namanya? Cara berinteraksinya sama gitu ya. Jika kita hati-hati maka mencuci dulu. Tapi jika dengan dicuci dia tersinggung, orang Islam kok kayak gitu ya, misalkan. Maka jangan dicuci, toh itu makruh saja kan. Faksiluha, perintah mencucinya juga hanya sunnah, tidak wajib. Kecuali kalau memang yakin wadah tersebut tadinya dipakai sesuatu yang najis, gitu ya. Seperti kemarin, misalkan habis makan babi, atau babi atau anjing misalnya. Itu pun kalau ikut pendapat mazhab Syafi'i kan kemarin. Kalau mazhab yang lain kan hanya membatasi pada air liurnya tok. Jadi agama ini sangat-sangat sangat-sangat luas gitu. Jadi tidak apa-apa dengan putra atau putrinya ibu yang makan bareng gitu. Jadi masuknya nanti kalau di Jepang karena agamanya Shinto misalkan, yaitu musyrik. Masuk ke kategori musyrikah. Musyrik. Bukan ahlul kitab. Nah, yang musyrik ini nanti sembelihannya yang bermasalah, Ustaz. Bu Tia. Yang musyrik ini yang bermasalah nanti sembelihannya. Kalau yang kita tahu kan yang ahlul kitab itu sembelihannya itu kan halal. Kalau dia nyembelih sesuatu kemudian kita konsumsi itu halal. Tapi yang musyrik karena dia bukan masuk kategori ahlul kitab itu tidak halal. Dianggap bangkai seperti itu ya. Adapun memakai wadah ya hukumnya seperti yang kita bahas barusan. ya Ustaz, soalnya kayak pas misalnya kuliah di dom mahasiswa bareng sama orang-orang bule gitu Ustaz, kan kayak pernah dengar alatnya jangan bareng gitu Ustaz. Jadi saya bingung, berarti kalau kayak gini tadi penjelasan Ustaz jadi ini tuh dasarnya berarti boleh ya Ustaz? Boleh. Majusi juga ini ada yang
Nanya Bu Hanik, ya Majusi sama. Majusi kan yang menyembah api itu Zoroaster. Kalau di Iran, di mana di Persia. Persia. Jadi Majusi itu tidak masuk Ahlul Kitab. Ahlul Kitab itu hanya dua, Nasrani dan Yahudi. Majusi itu bukan Ahlul Kitab. Zoroaster itu sekarang minoritas di Iran, tapi masih ada. Saya pernah lihat liputannya di TV Al Jazeera itu ada. Pakaiannya putih-putih sekali. Kalau menyembah api, ketika ditanya kenapa menyembah api, karena api itu simbol cahaya. Dan Tuhan itu adalah cahaya. Itu kalau di Majusi. Apakah di Sinto juga begitu, Ibu? Karena matahari simbol cahaya. Gimana ya? Mungkin Kayaknya ada nggak yang ada tahu. majusi deh. Kayaknya nggak ada majusi deh Ustadz. Cuma memang kan kebanyakan Buddhis, Shinto, tapi kan mereka juga Buddhis sama Shintonya hanya setahun sekali datang ke temple kan, nggak yang kayak bentulan penganut Buddha, Buddha apa Buddha sama Shinto gitu. Saya bukan menjadi sebuah apa ya way of life gitu, jalan hidup seperti kita Muslim atau Kristen atau enggak Yahudi gitu kan. Kalau di sini mungkin kasusnya tadi sama apa yang Teh Tia itu sama kayak apa yang datang berkunjung ke rumah ibu mertua yang Jepang juga kan sama juga mungkin kasusnya kan apa kan kita makan walaupun disediakan makanan halal tapi kan piring sama sumpit sama sendoknya itu kan punya ibu mertua gitu kan. Jadi ya kita kan nggak mungkin punya itu bawa Jadi piring. benar ya Bu, Shinto itu kombinasi banyak agama. Atau gimana? Saya nggak pernah baca itu Shinto, terus terang. Pengen baca kalau ada rujukannya. Mungkin nanti ibu-ibu ada yang ngirim link lah. Baik, kita gimana? Kita cukupkan jika tidak ada lagi yang perlu diobrolin dan didiskusikan. Saya ini juga mau izin karena ada rapat malam ini. Oke ya, kita cukupkan ibu-ibu. Bu Nida, Bu Fatimah, Bu Tia, Bu Nani, Bu Hanik, Bu Didi, dan Bu Jumiati, serta Bu Rika. Kita cukupkan, semoga bisa mendapatkan manfaat, keberkahan, dan ketenangan bagi diri kita. Ala hadiniyah wa kunatin salihah. Ala man wasalatina salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, na'am. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي كثيرا مجيدا يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بها من جميع الاحوال والافات سيدنا بها وترفعنا بها على درجات تبلغنا من اشرار الغايات من جميع الخيرات في العين اللهم انا نسالك ما سالك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعمل اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار والآخرة اللهم اكسر لنا من خشيتك ما تحمل بيننا وبين معصيتك من طاعتك ما تولينا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا اجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخاف برحمتك ربنا
الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة والسلام الحمد لله رب العالمين. Kiranya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakumullahu khairan warahmatullahi akhirah. wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin, saya izin pamit.